Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, pada saat itu datang sekawanan tawanan perang, dan bersama mereka ada seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Seorang ibu itu 2 minggu telah kehilangan anaknya yang masih menyusui. Di hadapan Rasulullah SAW, seorang ibu tersebut menemukan anaknya yang selama ini dia cari-cari, menemukan anaknya yang selama ini dia berpikir anaknya ini makan apa, minum apa, disusui siapa. Di saat yang begitu dramatisir, di saat yang begitu dramatis, Rasulullah SAW melihat sang ibu pun kemudian mendekap anaknya, merangkul anaknya, menciumi anaknya, begitu menyayangi anaknya. Di puncak kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, di saat itu Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, kiranya apakah seorang ibu ini yang baru saja menemukan anaknya, kiranya apakah dia tega melemparkan anaknya ke dalam sebuah api?" Maka sontak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menjawab, "Ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api, apalagi anak yang baru ditemukan." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, wallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala arhamu bi'ibadihi, lebih mencintai, lebih menyayangi hambanya min hadhil umbi walahdiha, daripada seorang ibu ini yang baru menemukan anaknya ini. Lebih mencintai hambanya daripada ibu ini mencintai anak." Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kejadian ini kita tahu betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, betapa rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada taubat kita, kepada ibadah-ibadah yang belum kita laksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menunggu-nunggu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubatnya untuk kita. Bahkan seorang hamba pun ketika banyak berdosa, bahkan dosanya sampai melampaui batas, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap panggil dengan penuh kasih sayang. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya sudah menumpuk-numpuk melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah untuk putus asa dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubat kepada kita semua. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, andaikan dosamu menjulang tinggi sampai langit, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang membawa dosa-dosa sebesar bumi ini, tsumma laqitani, kemudian engkau menghadapku, la tusyrik bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangkan ampunan sebesar bumi ini pula untuk mengampuni. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah dengan ini kita masih menunda-nunda taubat kita?
Apakah dengan ini kita masih selalu tenggelam dalam dosa-dosa kita, sementara Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang memanggil kita dan memanggil kita sembari berseru, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk kembali bertaubat, untuk kembali hatinya khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.